Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam satu program yang sangat indah dan berkenan di hadapan Allah. Karena kita bukan membangun rumah di dunia ini yang bisa rubuh dengan bencana dan sebagainya. Tetapi kita membangun rumah Allah, yaitu hidup kita dan iman kita, supaya apa saja yang kita perbuat boleh berhasil dan Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk saudara kami yang punya masalah persoalan tantangan, supaya mereka diberi kekuatan, dan yang sakit diberi kesembuhan, supaya setiap hati kami boleh menangkap firman Tuhan, supaya kami boleh diubahkan, supaya kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, supaya kami Tuhan mengalahkan dunia melalui iman kami, dan kami menyadari bahwa hidup kami bukan lagi milik kami, tetapi milik Tuhan. Biar Tuhan, Engkau yang memiliki hidup ini, Engkau yang mengaturnya. Kami selama ini kami telah salah, sehingga hidup kami menjadi buruk, menjadi susah, banyak penyakit dan persoalan. Baiklah Tuhan, hari ini kami serahkan, kiranya Engkau memulihkan, mentahirkan, dan memberkati hidup ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, apakah saudara punya beban masalah begitu besar? Apakah saudara punya penyakit, pergumulan, kerugian, masa depan yang gelap? Ingat, berarti saudara harus menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Dialah sumber kehidupan, sumber berkat, dan sumber segala sumber damai sejahtera. Oleh sebab itu, ketika tubuh kita, hidup kita diberikan kepada yang empunya sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus, maka kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai dengan 23. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Satu nasihat melalui firman Tuhan yang tegas, supaya setiap orang yang dipanggil pada saat apa dia dipanggil, yaitu itulah dia. Ketika dia dipanggil dalam keadaan sunat, janganlah ia meniadakan atau menutupi sunatnya. Tetapi jikalau seseorang dipanggil Tuhan menjadi percaya dalam keadaan belum bersunat, janganlah ia mau disunat. Ini firman Allah. Itulah satu nasihat yang diajarkan oleh Paulus, sehingga hari ini sebenarnya kita tidak perlu lagi di dalam hidup agamawi. Kita tidak perlu lagi bicara tentang hukum Taurat dan segala hukum-hukum dan akibatnya. Karena hukum Taurat telah digenapi oleh Tuhan, sehingga kita di dalam hukum kasih karunia Allah. Kita tidak perlu lagi melakukan ritual secara fisik maupun secara badani, yaitu pakaian, rupa-rupa, tudung kepala, dan sebagainya. Sama seperti kalau kita melihat orang Israel, yaitu masih memakai hal-hal seperti itu, yang disebut kepa, yang juga sebut yang lain-lain, saudara, yaitu mereka saat ini mereka hidup di dalam hukum Taurat. Tetapi kita menjadi orang bebas karena Yesus telah membebaskan kita. Saudara, hari ini jadilah orang yang bebas, bukan orang yang terhukum, karena kita sudah dilepaskan dari hukum dan segala kutuk dan hukuman akibat dari dosa itu. Kita lihat
ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Selanjutnya, hendaknya tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Satu ketetapan yang diberikan untuk kita semua. 18. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Inilah satu ketetapan untuk jemaat. Dimanapun saudara berjemaat, satu ketetapan yang telah ditetapkan. Supaya kita tidak lagi membuat orang menjadi bimbang dan membuat kita menjadi orang agamawi dengan mengutamakan perubahan fisik, yaitu secara agamawi. Tetapi kita harus masuk di dalam arti yang sesungguhnya, yaitu orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang dibeli dan menjadi milik Allah, yang orang-orang yang mentaati hukum-hukum Tuhan. Itu yang penting, bukan soal sunat atau tidak, tetapi orang yang mentaati ajaran Tuhan. Saudara, apa artinya kalau kita hari ini, kita berpakaian, kita berpenampilan, fisik kita mengikuti aturan agama perjanjian lama. Namun sebenarnya kita tidak hidup dalam perjanjian baru yang penuh kasih karunia. Kita harus mentaati hukum. Karena Yesus mentaati hukum, sehingga dia kemudian memberikan dirinya untuk melunasi atau menggenapi semua hukum itu, yaitu hukum Taurat. Sehingga kemudian kita masuk di dalam hukum Tuhan, yaitu kasih karunia. Itulah kita kemudian mentaati hukum-hukum Tuhan. Itu lebih penting daripada segala peraturan, tata cara, fisik maupun pakaian dan tubuh. Kita lihat ayat selanjutnya. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Ayat ini mengajarkan biarlah setiap orang dalam keadaan seperti waktu dia dipanggil Allah. Yaitu ketika dia, ini bicara tentang fisik dan badani. Yaitu apa yang sudah saat itu kita lakukan pada saat Tuhan memanggil kita. Dan Tuhan ingin itulah yang kita persembahkan. Yang penting kita mentaati hukum-hukum Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang agamawi yang mentaati peraturan tetapi tidak menjalankan firman sehingga hidupnya tidak menjadi berkat. Akhirnya tubuhnya saja yang untuk di dalam hukum itu. Padahal Yesus telah memberikan tubuhnya di dalam hukum itu. Sehingga hidup kita sudah tidak diberikan kepada hukum Taurat itu, namun kita berikan untuk melakukan ajaran-ajaran Tuhan. Supaya berkat-berkat Tuhan, yaitu dikatakan, jikalau engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkannya. Saudara, ketika kita mentaati dan melakukan ajaran Yesus, disitulah kasih karunia besar dan kita menikmati janji-janji Allah. Yang sakit tidak perlu takut lagi, yang punya masalah persoalan problem nggak perlu takut karena Tuhan memberikan iman dan memberikan pengharapan visi ke depan, dan kita percaya itu adalah yang akan kita dapatkan. Kita lihat terus ayat selanjutnya 21 sampai dengan 23. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Melalui ajaran ini, firman ini, jangan menjadi hamba manusia. Kalau kita dulu di zaman dahulu adalah diperbudak, ya tetaplah saja sebagai hamba. Namun ketika kita bebas, jangan lagi menjadi hamba manusia. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan,
dan kita menjadi hamba Kristus, bukan hamba manusia. Ketika kita menjadi hamba Kristus, maka kemuliaan, kasih, damai sejahtera yang kita terima, kita berikan kepada banyak orang. Ketika kita berdoa, ketika kita mulai melayani, maka banyak mujizat kesembuhan, bukan hanya itu, keselamatan, anugerah Allah dilimpahkan kepada mereka. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh satu ketetapan yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami dipanggil dalam keadaan waktu seperti semula. Dan Engkau telah membeli kami dan harganya lunas, telah dibayar, sehingga kami bukan lagi menjadi hamba manusia, tetapi hamba Tuhan. Jikalau Engkau saudara punya masalah pergumulan tantangan, baik di dalam segala aspek kehidupanmu, yaitu masa depan yang sulit, tidak ada jalan keluar hari ini, tumpangkan tanganmu di dadamu, dan percayalah dengan imanmu, di dalam nama Yesus, engkau mendapatkan jalan keluar, dan engkau mendapatkan hikmat, pertolongan, kasih, dan berkat dari Tuhan. Jikalau engkau saat ini sakit, tumpangkan tanganmu di bagian sakit. Demi nama Yesus Kristus, jadilah sembuh dan jadilah pulih. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan konseling dan doa, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.